Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi tentang tanah longsor. Definisi dari tanah longsor adalah peristiwa pergerakan massa tanah, batuan atau material lainnya yang bergerak turun dari lereng atau tebing. Biasanya akibat peristiwa alam atau aktivitas manusia. Tanah longsor dapat terjadi secara mendadak dan berbahaya, menimbulkan kerusakan besar serta mengancam keselamatan jiwa. Penyebab dari tanah longsor terjadi karena beberapa faktor, baik yang bersifat alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berikut adalah beberapa penyebab utama terjadinya tanah longsor. Yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Salah satu penyebab utama tanah longsor adalah curah hujan yang tinggi. Ketika hujan turun dalam jumlah yang besar dan terus-menerus, tanah akan jenuh dengan air. Tanah yang jenuh ini menjadi lebih berat dan kurang stabil sehingga mudah tergerus dan bergerak turun. Yang kedua adalah pergeseran tektonik. Aktivitas tektonik seperti gempa bumi atau pergeseran lapisan bumi dapat menyebabkan lereng atau tebing yang sebelumnya stabil menjadi longgar, sehingga memicu terjadinya tanah longsor. Yang ketiga ada penyusun dan perubahan kondisi tanah. Kondisi tanah yang terpengaruh oleh faktor alami seperti pengeringan atau faktor lain seperti erosi juga bisa menyebabkan tanah menjadi rapuh dan mudah longsor. Yang keempat ada kegiatan manusia. Aktivitas manusia seperti pembukaan lahan untuk pertanian, perambahan hutan, pembangunan jalan, atau pertambangan dapat merusak struktur tanah yang membuat lereng menjadi lebih mudah tergerus. Pembuatan drainase yang buruk juga bisa mempercepat proses longsor. Yang terakhir adalah vegetasi yang rusak. Akar tanaman berfungsi untuk menjaga kestabilan tanah. Kehilangan vegetasi, misalnya akibat penebangan pohon atau kebakaran hutan, dapat memperlemah ikatan tanah dan meningkatkan risiko longsor. Yang ada dampak tanah longsor. Selanjutnya ada dampak tanah longsor. Tanah longsor dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Beberapa dampaknya antara lain, yang pertama, kerusakan infrastruktur. Tanah longsor dapat merusak jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang rusak akan mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah yang terkena longsor. Kehilangan nyawa. Longsor yang terjadi di area permukiman atau daerah padat penduduk bisa menyebabkan korban jiwa. Runtuhan tanah yang cepat dan besar dapat menimbulkan bencana yang mematikan. Yang ketiga ada erosi dan kerusakan lingkungan. Selain merusak pemukiman, tanah longsor juga menyebabkan erosi tanah yang parah. Hal ini mengurangi kualitas tanah untuk pertanian dan merusak ekosistem alami. Dan yang terakhir adalah gangguan terhadap ekonomi. Bencana tanah longsor dapat mengganggu perekonomian daerah yang terkena dampak, misalnya dengan merusak lahan pertanian, jalur transportasi, atau fasilitas produksi. Pencegahan dan mitigasi. Beberapa langkah dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak tanah longsor, antara lain penanaman pohon dan vegetasi. Menanam pohon atau vegetasi di daerah rawan longsor dapat membantu menjaga kestabilan tanah karena akar tanaman dapat menahan pergerakan tanah. Yang kedua, reboisasi dan konservasi tanah. Reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di kawasan yang telah gundul dapat mengurangi risiko tanah longsor. Selain itu, konservasi tanah dengan membuat terasering atau pemotongan lereng secara bertahap juga dapat membantu. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tepat. Membangun jalan, saluran air, atau bendungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip mitigasi bencana dapat mengurangi potensi tanah longsor serta memperbaiki drainase agar tanah tidak jenuh dengan air. Yang keempat ada peningkatan kesadaran masyarakat. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya tanah longsor dan cara menghadapi sangat penting. Masyarakat harus diberi informasi tentang tanda-tanda longsor serta langkah-langkah evakuasi yang benar. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko tanah longsor dapat diminimalkan dan dampaknya bisa dikendalikan. Namun, kewaspadaan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait sangat diperlukan untuk menghadapi bencana ini. Mungkin cukup sekian dari saya tentang teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dia tak eksplanasi gitu tak gitu